semua additional partnya, karena swap engine itu nggak hanya cuma tempelin mesin di sasis. Jadi kalau misalnya lihat dari samping, lihat bentuk intake-nya memang sensasional. Maaf, intake miring ke pinggir dulu. Intake nongol mau lewat. Looks-nya seperti standar. Jadi jangan salah, bikinnya standar aja. Aduh. Sebenarnya itu lo jauh lebih menantang daripada bikin. Biarin rambut kayak bapak-bapak juga, yang penting gak jomblo. Nah, ini final chapter dari urusan knalpot BMW E60. Nah, lihat nih, udah nempel weld bang EGT-nya. Kan mesinnya V. Nah, jadi kalau masih digolerin atau dijadiin di lantai, lihat, dan ada Mr. Gasket High Performance Starter. Jadi starternya juga baru karena dari. Nah, berbicara mengenai shifter, haha, ini dia shifternya. Wow, emang enak sih pakai shifter ini. Ownernya memang sudah beli untuk shifter Sidewinder dari Winters Industries ini. Jadi kita akan kawinkan shifter Sidewinder ini ke center konsolnya BMW. Udah tebak bagaimana? Masih belum. Oke, jadi sayang sekali kita tidak bisa menggunakan frame yang ini. Ini kita lepas di atas sini. Tapi posisinya kemungkinan harus agak sedikit lebih tinggi supaya shifter mekanisme dalam sini bisa berfungsi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita buka dulu, baru kita bisa lihat bentuknya. Emang kalau ada kejutannya. Jadi swap engine itu bukan masukin mesinnya yang lama, tapi swap engine itu installing temen-temennya yang lama, custom ini, custom itu, sesuaikan ini, sesuaikan itu. Jadi bagian situnya yang selalu memakan waktu atau takes time. Kalau masukin mesinnya mah urusan sebentar, lurusnya juga urusan sebentar, tapi instalasinya seperti ini yang lama. Apalagi mengingat mobil yang kita pakai ini untuk daily use. Jadi semua kelengkapan seperti ini masih harus tetap nempel. Semua senter-senter masih tetap nempel dan masih tetap harus enak dipandang. Jangan sampai mengorbankan kenyamanan terlalu banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak sayang juga, nanti mobilnya kurang nyaman untuk dipakai harian. Aman ya, nih aman. Memang agak sedikit mepet. Nggak siap jadi Toretto ini mah. Jadi memang untuk yang bracketnya kita bikin lagi, karena kalau pakai yang originalnya plastik nggak memungkinkan, harus banyak banget yang dicuak karena kita nggak mau ngerusak, setidaknya dikit lah, rusak dikit nggak apa-apa. Nah, jadi kita buatin lagi bracketnya. Sekarang yang kita pikirin untuk cover atasnya dan nutupin samping ini. Tapi overall sekarang shifternya sudah nempel. Dari posisinya kita bisa lanjut ke bagian yang lain, pendukungnya. Yang terkadang kalau untuk urusan itu justru lebih lama, soalnya supaya terlihat rapi, bersih, nggak terlalu maksain. Memang perlu beberapa kali revisi, nggak langsung jadi. Nah, seperti yang biasa aku suka cerita, kalau misalkan bikin mobil harian tapi dengan spesifikasi kayak gini lebih menantang, itu karena nih, salah satu contohnya adalah kita harus tetap mempertahankan jok dial si BMW E60 ini, yang dimana dia controlling untuk multi information display di sini. Kalau untuk mobil balap ini pasti sudah di delete, sudah tidak perlu mengkhawatirkan bolongin semua, potong, udah terekspos pun nggak masalah. Apalagi kalau misalkan sudah pakai hydraulic handbraking di sebelah sini, jadi pasti ini center konsol kosong. Tapi kalau ini mobil dipakai untuk ke pasar, ke warung, ini jadi tetap harus ada si jok dialnya. Jadi ini sepertinya kita bakal rubah construction di bagian bawah sini. Jadi construction tulang untuk shifter Winters ini bakal kita rubah supaya jok dial ini masih bisa masuk di posisinya pada tempatnya. Jadi looks-nya seperti standar. Jadi jangan salah, bikinnya standar aja. Aduh. Sebenarnya itu lo jauh lebih menantang daripada bikin. Sok bebas bikin. Itu jauh lebih menantang. Udah, coba, Les. Kuat ya yang balap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bracket. R. Terus. Yuk. Kalian ini satu. Tahan dulu ya. Kedua sir. Pas bisa nih emang guys ya mah. LP. Ya lanjut. Terus. Tahan, netral tahan. Pas banget ini mah. Pas pisan dia mah, yuk lanjut. Yuk, ya racing, ya parking. Oke, lihat nih bracketnya aja originalnya kalau yang dikasih sama Wintersnya di sini nempelnya di oil pan. Tapi agak meragukan, jadi kita bikin deh custom bracket nempel di bodinya. Jadi ini lebih rigid lagi, namun tetap kita pakai untuk bagian dari Wintersnya. Jadi kita custom originalnya nempel di sini, kita ganti nempel jadinya ke bodi. Sekarang shifter linkage-nya sudah nempel dan sudah rigid. Tinggal kita kasih Loctite untuk bagian-bagian baut supaya tidak kendor. Ini mah jauh lebih enak feelsnya daripada yang Force JK. Ini jauh lebih enak.
Jadi ngakuk-ngakuk lurus pasti. Lurus. Jadi saru banget. Tasina rata. Sina rata. Ya, paham. Lihat. Contohnya iya tah. Sina rata kenela. Taca nakuk. Manual tag. Siapin, mana Ben? Yo, Siapin. siap. Nah, Woi. cepat ya bapak. Coba jawab bapak aja. Siap. Iya nomor 2. Siap. Yang penting apa? Yang penting sip. Yang penting apa? Rambut kayak bapak juga. Berarti kayak gini yang penting Wis poho deui. Yang penting Biarin rambut kayak bapak juga, yang penting. gak jomblo. Sin, Naon maksud anjing? parah Sin. Wah, tidak mungkin. Orang benangnya. Naon maksud anjing? Nah, ini final chapter dari urusan knalpot BMW E60 lagi bikin exhaust hangernya. Ini tricky banget karena ruangannya di kolong E60 ini kecil banget. Tapi karena setup kita X-pipe, jadi dari depan itu V-engine, keluarnya juga ke belakang 2 pieces, ada X-nya, kasih resonator yang besar supaya nggak terlalu berisik, biar nggak terlalu kamsepai, dan yang pasti adalah tetap diameter 3 inch supaya flow-nya enak. Jadi gimana caranya dan flow-nya bagus tapi nggak berisik kayak you know lah ya. Ya, betul. Kayak Riplau. Ya, yang motornya Kevin. Bobok. Bobok. Jadi ini hari ke 365 dalam bikin proses exhaust system dan ini ya 365 hari ke 365. Benar tuh Sir? Benar. Supaya nggak terlalu diterka-terka karena kita amatiran, jadi kita pakai teknologi yang namanya laser leveling. Jadi lurusnya mau sama apa nih? Karena bodinya si bumpernya ini memang miring, jadi supaya nggak bingung, kita bakal levelingnya, alignmentnya si muffler tipnya ini sama dengan body. Nggak geser dam. Sebenarnya hese tah. Jadi ini rata dengan body. Bumpernya simetris, jadi memang bingung mau ngejar ke bumper tapi aneh. Mau ngejar ke muffler susah, mau ngejar ke body susah. Tapi ya namanya juga usaha. Oke tuh dam. Benar. Benar. Oh ngecas aja cenah. Karena mufflernya sudah final, kalau misalnya kalian lihat di sini memang bentuknya unik sekali, sangat tidak asimetris dikarenakan positioning di sasisnya juga begitu. Jadi mau nggak mau muffler ngikutin sasis, nggak mungkin sasis ngikutin muffler. Sini yang untuk center pipe, ini yang end pipe-nya. Jadi resonatornya kita kasih 2, di belakang ada 2 masing-masing, tengah juga ada 1 dan 1 lagi tempel di dalam sana. Dikarenakan space-nya, nih, dikarenakan space-nya itu nggak memungkinkan untuk resonator bersebelahan seperti ini. Maka dari itu, ini semua muffler si E60 LS Wave ini sudah selesai. Ya nggak ada? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tricky banget. Lokasinya, positioningnya sangat-sangat susah karena kita insist pakai 3 inch. Sampai yang bayangin 3 inch di size sebesar ini, knalpotnya full dari depan sampai ke belakang itu 3 inch, berdampingan side by side, nggak kayak dia. Dan kalau kalian perhatikan juga exhaust hangernya juga unik banget. Semua kita juga pakai V-band clamp. Jadi sekarang waktunya kita pasang final. Ya Dam ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupain laser Dam. Jadi exhaustnya memang sudah selesai, cuman nggak segampang itu teman-teman. Ini kita lagi pasang namanya exhaust gas temperature sensor. Jadi ini ada weld banknya dengan dratnya NPT 1/8. Kita las di masing-masing header runnernya. Jadi setiap dari header atau exhaust gas temperature dari setiap silinder nanti bakal masuk ke ECU yang dimana akan dikirim oleh sensor EGT dengan K-type. Nah ini yang K-type ya, ada soketnya warna kuning seperti ini. Sekarang lagi dilas sama Idam dari Bangladesh. Nah kalau ini langsung dari Pakistan nih. Pakai gamis. So, oke gamis, bismillahirrahmanirrahim. Titik dulu, guys. Jadi seperti biasa dititikin dulu, nanti udah oke, baru dilas full. Nah lihat nih, udah nempel weld bank EGT-nya yang di bank 1 bank 2 Dam nih. Ya. Yang mana coba ini bank 1 bank 2.
Kan mesinnya V. Jadi ada bank 1, ada bank 2. Ini bank 1, bank 2. Beng. Satu. Ya benar, ini bank 1 yang left hand, ini bank 1 karena ini silinder 1. Salah. Biasaan kijang mana mah. 1, 3, benar? 5, 8. Kan 6. 7. Nah, ini kebiasaan dulu ngopreknya teh 5K aja terus. Dikasih begini 1, 2, 3, 4. Jadi dah, ini last wall dan habis itu kita geser ke yang sebelah kanannya. Dan jangan lupa nanti bakal pasang oksigen sensor di sini. Oksigen sensor juga kiri kanan, bank 1, bank 2. Setelah itu mau nggak mau, walaupun headernya kita buat pakai stainless, tapi dikarenakan positioning di engine-nya sempit, jadi bakal kita bungkus si header exhaust-nya pakai exhaust wrap supaya aman. Oke, deal ya. Deal. Lanjut teman-teman. Nah, ini untuk bank 2-nya. Benar nggak bank 2? Tuh. Bank 1 yang mana? Yang ini. Kenapa sebut bank 1? Beng 1 kan. Kenapa sebut bank 1? Silinder 1. Benar. Jadi ini untuk yang ganjil, ini untuk yang genap. Nah, ini emang Dam can bolongan, Dam. Acan. Tadi asap aja. Dibawa ke dia. Jangan ke dia. Ini belum dibolongin kira, baru masukin doang. Nah, headernya sudah selesai dibungkus. Sebelum final install, kita bakal laser marker dulu. Laser ojil. By the way, ini headernya bikin sendiri. Jadi kalau di laser ya sah-sah aja. Kecuali kalau headernya beli atau bikin di orang, kayaknya nggak pantas kalau misalnya di laser marker. Dan dikarenakan ini configurationnya V8, jadi kiri kanan harusnya sama. Cuman ada steering column, jadi bentuknya berbeda. Tapi kalau misalnya sudah dibungkus heat wrap seperti ini, terlihat sama. Sebenarnya bagusnya sih, indahnya supaya terlihat weldingannya tidak dibungkus si exhaust manifoldnya. Cuman karena ruangan di engine bay sangat sempit, jadi mau nggak mau harus dibungkus. Nanti setelah kita laser, kita bakal liatin deh bagaimana sempitnya di engine bay si E60 dengan LS Wave ini. Nah, mufflernya lagi di laser. Prosesnya emang agak lama karena ini bahannya stainless, jadi kita bisa kasih warna. By the way, kalau misalnya kalian lihat, ini ada dua nih. Ini untuk yang left hand drive atau bank 1, ini untuk yang right hand drive atau bank 2. Bentuknya yang bank 2 ini lebih sensasional, lebih rapat, lebih kayak pisang gepok. Karena kan ada steering column, jadi ini harus ada steering column yang bisa lewat, dan ada dinamo starter di bawah sini. Jadi dinamo starternya pun bakal kita final install, karena kalau mau ganti dinamo starter harus buka header, harus buka steering column. Sensasional kan? Oke, kita laser dulu, kita marking dulu, setelah ini baru kita pasang di sassisnya. Ini yang passenger side bagus, bentuknya begini seperti selayaknya kolektor. Tapi kalau yang driver side lihat, dia seperti pisang gepok. Nah, jadi kalau masih digolerin atau dijajarin di lantai, lihat ini ada header kiri kanan, ini ada tangki. Tangki ini nggak cuma hanya single, ada tangki untuk reservoir, power steering, dan oil catch tank. Kita di sini ada packing api atau exhaust manifold gasket, dan ada Mr. Gasket high performance starter. Jadi starternya juga baru karena dari red engine yang nggak dikasih, di nomor starternya emang benar-benar pelit. Oke. Dan di sini ada coulter intake. Coulter intake kan bentuknya memang agak sedikit unik. Filternya kita pakai dua, atas dan bawah. Atas dan samping. Lanjut di sebelah sini mulai nih. Ini adalah wiring-wiringnya. Tapi kita akan dulu membahas ini karena kalau disatuin nanti bakal meledak. Benar kedam. Jadi ini wiring-wiringnya akan kita bahas di episode selanjutnya. Namun kalau misalnya kita perhatikan di sini ada EGT sensor K-type. Jadi ini sensor-sensor exhaust gas temperatur yang bakal kita pasang di masing-masing header runner. Jadi step sini kita bisa membaca exhaust gas temperaturnya, yang dimana itu bisa menjadi data untuk analisis. Jadi kita bisa membaca karakter dari combustion dari step masing-masing silinder atau piston. Cakep kan? Tapi nggak hanya itu, kita juga pasang widebandnya bank A dan bank B. Jadi dual wideband kiri dan kanan. Serta kita akan juga pasangkan beberapa pressure sensor untuk seperti coolant temperatur, kemudian power steering, kemudian transmisi. Pokoknya nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai sensor. Cuman sekarang selagi barangnya lagi di bawah, jadi kita bisa lihat seperti apa bentuknya. Karena nanti kalau sudah nempel, untuk melihatnya pun kalian tidak akan bisa lihat. Space-nya sensasional sekali kan? Lihat tuh. Jadi kalau mau buka dinamo starter harus buka header. Kalau buka header harus buka steering column. Well. Lihat space-nya sempit banget. Sensasional.